Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video presentasi kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Nah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Model Aplikasi Persamaan Diferensial Orde 1 pada Perbankan. Nah, perkenalkan, saya Ringgi Nur Iklima dengan NIM H02240226 yang pada kesempatan ini bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri. Pada video ini saya akan menjelaskan dua bagian utama, yaitu pada bagian abstrak dan juga pendahuluan. Baik, untuk memulai pembahasan saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu abstrak. Nah, pada bagian abstrak, artikel ini membahas tentang bagaimana persamaan diferensial orde 1 digunakan untuk memodelkan pertumbuhan investasi dalam produk perbankan, khususnya pada bunga majemuk kontinu. Fenomena yang dianalisis adalah bagaimana dana dalam deposito atau tabungan dengan suku bunga tetap akan berkembang apabila bunga tersebut dikapitalis secara terus-menerus. Prinsip yang digunakan adalah laju pertumbuhan dana sebanding dengan jumlah dana yang ada pada waktu itu, sehingga membentuk persamaan diferensial linear orde 1. Metode penyelesaian yang digunakan adalah pemisahan variabel dan solusi yang diperoleh adalah A sebagai fungsi waktu T sama dengan A0 dikalikan dengan E berpangkat RT. Solusi ini menegaskan bahwa pertumbuhan investasi itu bersifat eksponensial dan sangat dipengaruhi oleh waktu dan suku bunga kontinu. Model ini memberikan gambaran bagaimana bunga kontinu lebih menguntungkan dibandingkan dengan bunga diskrit seperti bulanan atau tahunan. Pada pendahuluan, adapun latar belakangnya, yakni dalam dunia perbankan, konsep nilai waktu dari uang itu sangat penting. Salah satu konsep utama adalah bunga majemuk, di mana bunga yang diperoleh akan ditambahkan ke modal. Pada periode berikutnya, bunga dihitung dari total yang baru. Ketika periode kapitalis dilakukan semakin sering hingga mendekati tertinggal, maka kita akan mendapatkan bunga majemuk kontinu. Fenomena bunga kontinu inilah yang membutuhkan alat matematika yang lebih tepat, yaitu persamaan diferensial untuk memodelkan pertumbuhan dana tersebut. Yang kedua itu ada pentingnya model. Nah, penggunaan persamaan diferensial orde 1 itu sangat membantu dalam memahami dinamika pertumbuhan dana, memprediksi jumlah dana di masa depan, dan membantu perencanaan keuangan jangka panjang. Nah, model matematika yang tepat sangat dibutuhkan baik untuk nasabah maupun institusi keuangan, terutama dalam merancang produk investasi. Yang ketiga itu ada rumusan masalah. Nah, di sini terdapat dua rumusan masalah yang akan diselesaikan, yakni yang pertama itu bagaimana memformulasikan pertumbuhan modal dengan bunga majemuk kontinu ke dalam model orde 1. Yang kedua itu ada bagaimana menjelaskan model tersebut dan menginterpretasikan hasilnya dalam konteks perbankan. Nah, adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk memodelkan pertumbuhan investasi dengan bunga majemuk kontinu menggunakan orde 1 untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang terbentuk serta menafsirkan makna hasil dalam bentuk konteks keuangan. Baik, perkenalkan, nama saya Haryati dengan NIM H022438. Di sini saya akan menjelaskan bagian tinjauan pustaka. Yang pertama, persamaan diferensial orde 1. Persamaan diferensial orde 1 merupakan salah satu bentuk dasar dari persamaan diferensial yang memuat turunan pertama suatu fungsi terhadap variabel bebas. Secara umum, persamaan diferensial orde 1 dinyatakan sebagai dy per dx sama dengan fx, y, di mana y merupakan variabel terikat dan x merupakan variabel bebas. Menurut Nugroho, pada tahun 2020, persamaan diferensial orde 1 memainkan peran penting dalam berbagai bidang ilmu terapan karena sifatnya yang mampu menggambarkan hubungan dinamis antara suatu besaran dan laju perubahan. Dalam konteks keuangan, bentuk persamaan diferensial orde 1 yang paling sering ditemui adalah dA per dt sama dengan KA.
dengan A sebagai nilai suatu aset atau modul pada waktu tertentu, dan K sebagai konstanta pertumbuhan. Persamaan ini menunjukkan bahwa laju pertambahan nilai investasi sebanding dengan nilai investasi itu sendiri. Sebuah konsep yang dikenal sebagai pertumbuhan eksponensial. Nugroho pada tahun 2021 menjelaskan bahwa penyelesaian persamaan ini dilakukan menggunakan metode pemisahan variabel, yaitu memisahkan variabel A dan T ke sisi yang berbeda, lalu mengintegrasikannya. Proses tersebut menghasilkan bentuk umum solusi, yaitu A T sama dengan A 0 pangkat T pangkat RT, yang menunjukkan bahwa nilai suatu aset akan tumbuh mengikuti pola eksponensial selama tingkat pertumbuhan K dianggap konstan. Model ini sangat relevan dalam dunia keuangan karena banyak fenomena ekonomi yang bergerak secara kontinu seiring berjalan waktu. Pertumbuhan modal, akumulasi, profil, depresiasi, dan perubahan permintaan pasar dapat dimodelkan menggunakan bentuk dasar dari persamaan eksponensial ini. Dalam matematika keuangan, pendekatan melalui persamaan diferensial orde 1 menjadi penting karena memberikan representasi yang lebih realistis untuk proses ekonomi yang berlangsung tanpa jeda. Hal ini berbeda dengan model distrik yang hanya memeriksa perubahan pada titik-titik waktu tertentu. Menurut beberapa ahli, seperti Lestari pada tahun 2020 dan Putra pada tahun 2021, penggunaan orde 1 memungkinkan analisis perubahan yang lebih halus dan berkesinambungan, sehingga cocok untuk bidang ekonomi modern yang membutuhkan prediksi dinamis. Pemodelan berbasis ODE juga dapat mengakomodasi perubahan tingkat bunga, nilai tukar mata uang, arus kas perubahan, dan variabel ekonomi lain yang bergerak secara kontinu. Orde 1 pun dapat dikembangkan menjadi bentuk lebih kompleks, misalnya dengan menambahkan faktor eksternal seperti kontribusi tunai atau biaya sehingga menghasilkan model seperti DA per DT sama dengan RA ditambah C. Yang digunakan dalam analisis tabungan dengan setoran rutin. Dengan demikian, persamaan diferensial orde 1 tidak hanya menjadi kerangka matematis, tetapi juga alat analisis strategis dalam mempelajari dinamika keuangan. Yang kedua adalah model aplikasi persamaan diferensial dalam keuangan. Pemanfaatan persamaan diferensial khususnya orde 1 sangat luas dalam dunia keuangan modern. Salah satu aplikasi fundamentalnya adalah model bunga majemuk kontinu. Secara umum, bunga majemuk distrik dituliskan sebagai A sama dengan P tambah 1 ditambah R per N pangkat NT, di mana P adalah modal awal, R tingkat bunga, N frekuensi kapitalisasi per tahun, dan T adalah waktu. Ketika nilai N semakin besar, maka kapitalisasi bunga terjadi semakin sering, sehingga dalam batas tak hingga diperoleh bentuk bunga kontinu sebagai A sama dengan PE pangkat RT. Menurut Hussain pada tahun 2018, bentuk ini konsisten dengan solusi persamaan diferensial, yaitu DA per DT sama dengan RA, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan modal terjadi secara kontinu, bukan dalam interval tertentu. Oleh karena itu, model bunga kontinu merupakan salah satu penerapan paling langsung dalam persamaan diferensial dalam matematika keuangan. Selain model bunga, orde 1 digunakan untuk memodelkan berbagai proses keuangan lainnya seperti yang pertama adalah akumulasi modal dengan setoran berkala. Misalnya, pada kasus saldo tabungan dengan penyetoran kontinu, modelnya dapat dituliskan sebagai
DA per DT sama dengan RA ditambah C. Dengan C adalah kontribusi tetap. Model ini membantu memprediksi nilai masa depan tabungan secara lebih akurat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi makro. Sari dan Pratama pada tahun 2021 menjelaskan bahwa beberapa model pertumbuhan ekonomi dapat direpresentasikan menggunakan OD Orde 1 untuk menggambarkan ekspansi pendapatan nasional, produktivitas tenaga kerja, atau jumlah populasi ekonomi. Yang ketiga adalah perubahan indeks harga dan inflasi. Perubahan tingkat inflasi dapat dimodelkan sebagai DL per DT sama dengan KL. Karena harga umumnya meningkat mengikuti pola eksponensial pada periode tertentu, model ini juga digunakan untuk memproyeksikan biaya hidup berdasarkan data tren historis. Yang keempat, perubahan nilai tukar mata uang. Dalam analisis ekonomi internasional, dinamika nilai tukar seringkali diasumsikan mengikuti model perubahan kontinu yang dapat direpresentasikan menggunakan OD atau Orde 1. Yang kelima, estimasi nilai sekarang arus kas kontinu. Putri pada tahun 2022 menjelaskan bahwa dalam beberapa industri arus, kas terjadi secara terus-menerus, sehingga model OD diperlukan untuk menghitung nilai sekarang secara integral. Melalui beberapa penerapan tersebut, OD Orde 1 berperan sebagai pondasi bagi pemodelan keuangan baik dalam skala individu maupun sistem ekonomi yang lebih besar. Penggunaan model eksponensial sebagai solusi umum OD tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga memberikan alat prediksi yang sangat penting dalam pengambilan keputusan investasi, manajemen risiko, dan analisis ekonomi makro. Perkenalkan, nama saya Putri Randini dengan NIM H02240115. Di sini saya akan menjelaskan bagian metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis matematis. Penelitian ini berfokus pada peninjauan teori-teori terkait pertumbuhan investasi dengan bunga majemuk kontinu, serta analisis penyelesaian persamaan diferensial yang merepresentasikan proses tersebut. Adapun prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan fenomena. Fenomena yang dipilih adalah pertumbuhan nilai investasi atau deposito dalam sistem perbankan yang menggunakan bunga majemuk kontinu. Fenomena ini dipilih karena model matematisnya dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial sederhana, sehingga memungkinkan dilakukan analisis perilaku pertumbuhan modal dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu menyusun model OD. Berdasarkan prinsip bahwa laju pertumbuhan dana yakni DA per DT sebanding dengan jumlah dana saat itu, yakni A, maka dibentuk persamaan diferensialnya yaitu DA per DT sama dengan RA, dengan R sebagai konstanta suku bunga kontinu. Model ini merupakan representasi matematis standar dari bunga majemuk kontinu yang banyak digunakan dalam analisis keuangan. Yang ketiga yaitu menentukan metode penyelesaian. Persamaan diferensial tersebut diselesaikan menggunakan metode pemisahan variabel, karena persamaan dapat diubah ke bentuk DA per A sama dengan R dikali DT. Metode ini dipilih karena sederhana, sesuai dengan karakteristik OD orde pertama, serta memungkinkan diperolehnya solusi eksplisit. Yang keempat yaitu menyelesaikan OD. Nah, dilakukan integrasi pada kedua ruas, yakni integral 1/A dikali DA sama dengan integral R dikali DT, yang menghasilkan len A sama dengan RT ditambah C. Konstanta C ditentukan melalui kondisi awal, yakni A dalam kurung 0 sama dengan A0, sehingga diperoleh solusi eksplisit, yakni AT sama dengan A0 dikali E berpangkat RT. Nah, solusi ini menunjukkan bahwa nilai investasi meningkat secara eksponensial seiring waktu dengan tingkat pertumbuhan R. Yang kelima yaitu menginterpretasikan solusi. Solusi yang diperoleh diinterpretasikan dalam konteks waktu penggandaan modal,
pengaruh perubahan suku bunga terhadap nilai akhir investasi, laju pertumbuhan eksponensial, serta perbandingan antara investasi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, interpretasi ini bertujuan memberikan gambaran matematis mengenai dinamika investasi dalam sistem bunga majemuk kontinu. Yang keenam yaitu membandingkan dengan teori. Nah, hasil model dibandingkan dengan rumus bunga majemuk kontinu yang telah dikenal dalam literatur keuangan, yaitu A sama dengan A0 dikali E berpangkat RT. Nah, perbandingan dilakukan untuk memastikan kesesuaian hasil analisis dengan teori yang ada, serta mengevaluasi konsistensi model yang dibangun. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dengan NIM H0224018. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian hasil dan pembahasan. Untuk bagian pertama yaitu formulasi model. Pertama, kita asumsikan bahwa suku bunga atau R konstan selama periode investasi. Kemudian, tidak ada penambahan atau penarikan modal selain dari bunga. Dan bunga dikapitalisasi secara terus-menerus atau kontinu. Selanjutnya, parameter A dalam kurung T sama dengan jumlah dana pada waktu T atau tahun. Kemudian A0 sama dengan modal awal pada T sama dengan 0, dan R sama dengan suku bunga tahunan kontinu dalam desimal. Selanjutnya, penyusunan OD. Laju perubahan dana terhadap waktu atau DA per DT diasumsikan sebanding dengan jumlah dana saat itu atau A. Konstanta kesebandingan adalah suku bunga R, sehingga model OD-nya adalah DA per DT sama dengan RA. Selanjutnya bagian kedua yaitu penyelesaian matematis, di mana persamaan diselesaikan dengan metode pemisah variabel, yaitu DA per DT sama dengan RA. Kemudian integralkan kedua ruas, yaitu integral 1 per ADA sama dengan integral R dt. Kemudian len mutlak A sama dengan RT tambah C. Kemudian A dalam kurung T sama dengan E pangkat RT tambah C sama dengan E pangkat C dikali E pangkat RT. Misalkan E pangkat C sama dengan A0 atau kondisi awal saat T sama dengan 0 dan A dalam kurung 0 sama dengan A0. Maka solusi khususnya adalah A dalam kurung T sama dengan A0 pangkat E pangkat RT. Selanjutnya pada bagian ketiga yaitu interpretasi solusi, di mana solusi A dalam kurung T sama dengan A0 pangkat E pangkat RT menyatakan bahwa nilai investasi tumbuh secara eksponensial terhadap waktu. Untuk yang pertama, waktu penggandaan atau doubling time, di mana waktu yang dibutuhkan agar modal menjadi 2 kali lipat atau A dalam kurung T sama dengan 2A0 dapat dihitung, yaitu 2A0 sama dengan A0 pangkat E pangkat RT. Jadi 2 sama dengan E pangkat RTD, kemudian len 2 sama dengan RTD, sama dengan TD, sama dengan len 2 per R, atau sebanding dengan 0,693 per R. Artinya, penggandaan hanya bergantung pada suku bunga R dan berbanding terbalik dengannya. Selanjutnya yang kedua yaitu pengaruh suku bunga, di mana grafik fungsi untuk berbagai nilai R menunjukkan bahwa semakin tinggi R, semakin curam kurva pertumbuhan yang berarti akumulasi lebih cepat. Kemudian bagian yang keempat yaitu diskusi hasil. Yang pertama, kesesuaian dengan teori, di mana solusi A dalam kurung T sama dengan A0 pangkat E pangkat RT sama persis dengan rumus bunga majemuk kontinu yang diturunkan dari konsep limit dalam matematika keuangan yang mengonfirmasi validasi model OD saat ini sesuai dengan pendapat Hussein pada tahun 2018. Selanjutnya makna parameter, di mana parameter R bukan hanya sekedar of interest atau tingkat bunga sesaat yang menggerakkan pertumbuhan secara kontinu, tetapi ini adalah konsep yang lebih mendalam daripada suku bunga periodik. Selanjutnya yaitu kelemahan model, di mana model ini sangat disederhanakan. Dalam praktiknya,
Suku bunga jarang konstan dalam jangka panjang, dan faktor seperti pajak, biaya administrasi, serta penambahan atau penarikan dana secara berkala tidak memahami prinsip dasar sebelum mempelajari model yang lebih kompleks. Sesuai dengan pendapat Sari dan Pratama pada tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Gas Ahmad Isudin dengan NIM H0224030 sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan kesimpulan hasil diskusi kami pada materi model aplikasi persamaan diferensial orde 1 pada perbankan, di mana kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan. Yang pertama itu kesimpulan model pertumbuhan investasi dengan bunga majemut kontinu di perbankan dapat dimodelkan secara efektif dengan persamaan diferensial orde 1 linear dA per dt sama dengan R dikali A yang mengasumsikan laju perubahan dana sebanding dengan dana itu sendiri. Yang kedua, kesimpulan penyelesaian. Solusi dari model tersebut adalah fungsi eksponensial A dalam kurung T sama dengan A0 dikali E berpangkat RT yang diturunkan menggunakan metode pemisahan variabel. Yang terakhir, kesimpulan interpretasi. Solusi eksponensial ini mengungkapkan dinamika pertumbuhan yang sangat bergantung pada suku bunga kontinu R dan waktu T. Waktu yang dibutuhkan untuk menggandakan modal TD kira-kira sama dengan 0,693 per R. Merupakan aplikasi praktis langsung dari model ini, memberikan insight yang berharga bagi perencanaan keuangan dan nasabah bank. Baik, demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai model aplikasi persamaan diferensial orde 1 pada perbankan. Semoga penjelasan ini membantu kita dalam memahami bagaimana matematika, khususnya persamaan diferensial orde 1, dapat digunakan untuk menganalisis pertumbuhan dana dalam sistem. Saya Rindi Nur Iklima selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak telah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.